Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati di mana Engkau berkorban untuk menebus dosa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan mengurapi, menyertai ibadah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel,
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu, rahmat-Mu Tuhan, limpah-limpah atas kami. Engkau rela mati dan Engkau bangkit untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami percaya dengan iman kami. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini yang sangat menakutkan, tapi kami percaya dan kami menyerahkan Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang menghadap pelayanan, memberkati hamba-Mu yang Tuhan siapkan untuk memberitakan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Memberkati sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing Tuhan. Berikan kami roh yang sama, berikan urapan yang sama. Biarlah kami sehati, kami mengasihi Engkau, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah ini awal sampai akhirnya. Kalau ada kuasa iblis, kuasa jahat, kuasa-kuasa yang tidak berasal dari Engkau, apapun bentuknya itu Tuhan, kami percaya dan kami patahkan kuasanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah menghancurkan. Kami percaya Tuhan, Kau melingkupi kami, Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan membawa doa bagi bangsa kita. Biarlah pemulihan itu, kesembuhan itu boleh Tuhan nyatakan atas bangsa ini. Khususnya juga Pulau Bali di mana kita berada dan kita tinggal. Haleluya. Tuhan, lawat kami Tuhan. Ini doa kami. Pulihkan negeri kami Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah, pulihkan
mendengar doa ucapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Haleluya. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu yang akan menguatkan dan meneguhkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Nyatakan Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Engkau baik buat kami, terima kasih. Haleluya, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah, kami hampiri di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami waktu untuk beribadah mempermuliakan nama-Mu. Sementara saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang ada di rumah, kiranya juga ada di dalam penyertaan Tuhan. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan mengurapi sidang jemaat-Mu yang saat ini ada di tempat masing-masing. Dan urapan yang sama, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Hamba mengucap syukur dan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Hari ini kita orang percaya memperingati hari wafatnya Yesus Kristus sebagai puncak dari penderitaan dan pengorbanannya di Bukit Golgota. Tetapi sekarang kita tidak akan membicarakan bagaimana ia menderita dan mati, tetapi kita akan membahas apa yang terkandung dalam kematiannya. Bagi kita orang percaya, Kristus adalah teladan yang paling sempurna dalam segala perkara yang baik, agar kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Allah Bapa, sehingga kita memperoleh apa yang dijanjikannya. Saya akan ajak sidang jemaat yang ada di rumah membaca di dalam suratan 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan. Penderitaan Kristus sebagai teladan, demikian perikopnya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah.
Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah mengikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bahas apa yang baru saja kita baca tadi. Sebagaimana Paulus menasihati jemaat di Filipi yang mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yesus yang adalah anak Allah, yang berkuasa dan maha tinggi. Namun dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mungkin Pak Stefanus bisa membantu membacakan. Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Iya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Iya. Ini adalah suatu kematian yang hina. Mati di kayu salib itu kematian yang hina pada zaman itu, sebab itu kematian yang diperuntukkan bagi penjahat-penjahat yang besar. Pembunuh, ya, yang membuat dosa yang besar. Ya. Dia yang tidak berdosa mati dengan cara yang hina. Ya. Namun bagi kita hal ini adalah suatu teladan kerendahan hati dan merendahkan diri yang tiada taranya. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama dan mendudukkan di sebelah kanannya. Ya. Hal yang luar biasa, tidak ada orang yang menjadi teladan yang sempurna selain Kristus bagi kita orang percaya. Rela menderita bukan karena kesalahannya, tetapi rela menderita untuk menyelamatkan umat manusia di dunia ini. Jika kita rela merendahkan diri seperti Dia, nah ini saudara, kita pun akan ditinggikannya. Ya, Rasul Petrus mengingatkan kita di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Ya, tolong dibacakan Pak Stefanus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Iya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Iya. supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Iya. Merendahkan diri bukan karena merasa kita tidak punya apa-apa, tidak punya harga diri. Tetapi kita yang ditebus oleh darah yang mahal. Dan meyakini bahwa tangan Tuhan adalah tangan yang kuat. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Yang akan mengangkat kamu tepat pada waktunya. Merendahkan diri karena kita karena kita tidak berharga. Bukan karena kita tidak ada harganya.
Kita yang tidak ada harganya di hadapan manusia, diangkat oleh Tuhan menjadi miliknya. Dijadikan berharga. Betapa hebatnya. Kalau saudara dan saya, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, betul-betul bangga memiliki Allah seperti Dia, maka apapun yang terjadi di dalam hidup ini, kita tidak perlu takut. Iya. Kita sekarang sedang khawatir dan takut karena adanya virus corona. Taati apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Jaga jarak, ya. Hidup bersih, hidup sehat, taati itu. Bukan mentang-mentang, wah saya tidak takut sama corona. Mana corona? Saya makannya corona. Ya, ya itu namanya konyol. Ikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lakukan yang benar. Sebab kita punya perlindungan yang luar biasa. Yesus adalah perlindungan kita. Batu karang yang teguh. Dan kita tidak akan tergoyahkan kalau kita berlindung kepada Dia. Amin, saudara. Senada dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus tersebut. Demikian juga yang dikatakan Rasul Petrus kepada para pendatang yang tersebar di seluruh Asia Kecil. Tentang penderitaan mereka, Kristus yang harus mereka teladani. Kita bisa membaca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat dan 7. Ya, 1 Petrus pertama ayat 6 dan 7. Iya. Bergembiralah akan hal itu, Iya. sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, Iya. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya, haleluya. Ini sudah dibekali kita menghadapi situasi yang seperti ini. Pencobaan ini semua bukan untuk membuat kita binasa. Sebab firman Tuhan mengatakan rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan. Tetapi rancangan Allah adalah damai sejahtera menuju hari depan yang penuh dengan pengharapan. Amin, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Apa yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, apa macamnya? Itu untuk memurnikan iman kita. Masihkah dalam keadaan yang seperti ini? Kita mengandalkan Tuhan? Ya. Apa kita lalu beralih kepada hal yang lain? Sehingga kita takut berkepanjangan? Tidak. Ya. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Amin. Iya. Tubuh jiwa roh kita ini miliknya Tuhan. Semua yang ada pada kita adalah miliknya Tuhan. Tidak perlu kita takutkan. Bagaimana kita hidup? Tidak perlu kita takutkan. Kita bekerja seperti apa yang harus bisa kita kerjakan. Selebihnya adalah tanggung jawab Tuhan untuk memelihara umat-umat pilihannya. Ya. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Ya. Tolong Pak Supri, tolong. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 dan 19. Ya. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, Ya. bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, terima kasih. Tunduk di sini berasal dari kata Yunani hupotasso. Artinya menundukkan diri. Ya. Bukan hanya taat, tapi menundukkan diri. Sebagai hamba-hamba Allah,
Murid-murid Kristus harus rela tunduk, bukan hanya taat dan merendahkan diri di hadapannya, untuk melakukan segala perintahnya. Ya. Dalam hal penundukan diri, Rasul Petrus menggambarkannya seperti penundukan seorang hamba kepada tuannya. Ya, hamba. Hamba itu bukan pembantu. Pembantu masih bisa membantah tuannya. Tapi hamba, ya bahasa Inggrisnya slave. Ya, hamba, sahaya. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ya. Harus taat kepada tuannya. Tanpa reserve. Tanpa menyisakan harga diri. Wih, kalau saya tunduk kan, harga diri saya di mana? Masih banyak kita dengar. Orang-orang Kristen yang mengatakan seperti itu. Harga diri saya di mana? Ya, teladan kita Kristus. Dia yang adalah anak Allah yang maha tinggi. Rela turun ke dunia, merendahkan diri menjadi manusia. Rela untuk sengsara, bahkan mati sebagai penjahat. Matinya penjahat di salib, penjahat besar. Dia bisa memanggil para tentara Allah. Tetapi karena ketaatan dan ketundukannya kepada Bapaknya, dia tidak melakukannya. Oleh karena tadi dikatakan, oleh karena itu Allah meninggikan dia di tempat yang tinggi dan mendudukkannya di sebelah kanannya. Suatu tempat yang luar biasa. Demikian juga saya katakan tadi, rendahkanlah diri kita. Bukan perkara yang mudah untuk merendahkan diri. Yang sombong bukan hanya orang kaya. Orang yang tidak kaya pun bisa sombong. Kalau belum mematikan dirinya seperti Kristus. Karena hal mematikan diri, ini adalah hal yang perlu kita teladani. Sampai pada akhirnya kita diproses terus-menerus untuk mematikan kehidupan kita. Kita bisa menyanyikan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Itu nyanyinya. Nah, aplikasinya itu bisa apa enggak prakteknya? Ini yang perlu dipraktekkan. Ya, di gereja bisa nyanyi demikian, di luar bisa enggak. Ya, dalam hal seperti ini, penundukan yang tanpa reserve ini, Petrus adalah saksinya. Petrus adalah murid yang mengikut dia dari jauh. Karena tidak sampai hati melihat penderitaannya daripada gurunya. Terseot-seot memikul kayu salib yang berat di pundaknya. Dianiaya, tidak tidur semalaman. Dia mengikuti. Petrus adalah saksinya. Saksi hidup yang melihat penderitaan itu. Maka dia bisa mengatakan seperti itu. Untuk kita mengikuti jejaknya. Hal ini adalah perkara yang tidak mudah bagi kita umatnya. Bagaimana seorang dengan rendah hati dan rela berkorban harus menanggung penderitaan yang terjadi bukan karena kesalahannya. Namun demikian, inilah yang disebut memikul salib. Ya, meneladani Kristus Yesus. Harus memikul salib bukan karena ia berbuat salah. Namun karena fitnah keji dan iri hati orang-orang Farisi dan tokoh-tokoh agama Yahudi yang takut kedudukannya tergeser oleh karena kuasa nyata dan popularitas Yesus pada waktu itu. Dia tidak ada salah sama sekali. Mereka yang membuat rekayasa supaya Yesus kelihatan bersalah
dan harus dibunuh dengan jalan disalibkan. Teladan yang sempurna untuk kita teladani. Ya. Luar biasa bukan? Sulit sekali. Ya. Sedangkan ketika seseorang berbuat salah dan disalahkan pun seringkali sulit sekali untuk bisa menerima, apalagi mengakui kesalahannya atau minta maaf. Apalagi kalau orang benar disalahkan. Bagaimana bisa? Namun Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita renungkan. Orang yang benar, orang yang salah saja disalahkan masih membela diri. Bagaimana orang yang benar disalahkan? Itu kalau tidak penuh dengan Roh Kudus, tidak mampu. Kalau Tuhan tidak menyertai kita, kita tidak mampu. Yang pertama muncul kalau kita berbuat salah untuk meminta maaf. Apa? Malu. Malu. Di mana harga diri saya? Saya tidak bersalah. Kenapa harus malu? Ya. Kita akan baca Pak Supri di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes pertama ayat yang ke-9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Nah, Dia akan menyucikan kita, mengampuni dosa kita, dan menyucikan kita. Ya, dari segala kejahatan. Malu. Iya. Itu yang didengungkan di iblis di telinga kita. Mana harga dirimu sebagai suami? Mana harga dirimu sebagai istri yang sudah berjerih payah mengurus rumah tangga? Tidak perlu dikomporin malan. Ya, dikomporin. Ya, tabiat iblis memang seperti itu. Ngompori. Itu dibisikkan di dalam hati kita. Ya. Jangan sampai ada celah. Ya. Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk ngomporin kita. Di dalam suasana yang seperti ini, yang sudah seperti ini. Tetap hidup kita berpaut kepada Tuhan. Ya. Yesus rela berkorban. Saya mengapresiasi dari komsel-komsel yang ada di GBT LSAD. Mereka menginisiasi untuk membagikan sembako, Pak Karman ya? Ya gitu. Kepada saudara-saudara yang membutuhkan di lingkungan komsel mereka. Sekarang dengan adanya tidak boleh adanya pembatasan jarak dan sebagainya, toko-toko pada tutup, mal-mal tutup, hotel-hotel kosong, tamu-tamu pada pulang. Ya. Mereka bukan kumpulan orang-orang kaya, tetapi mereka berbagi, rela berkorban. Ya. Kemarin saya salah satu komsel yang anggotanya banyak, yang kita lihat memang memerlukan bantuan. Ya, beberapa orang di tempatmu itu. Oh, ada sekian puluh kakak, banyak ya. Perlu dibantu dan sebagainya. Separuh mungkin lebih harus berhenti bekerja karena memang situasi seperti ini. Ya. Kita minggu lalu kita berbicara mengenai jemaat mula-mula. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi minggu lalu. Ya, kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Jemaat mula-mula tidak ada yang kelaparan. Karena mereka rela berbagi, rela berkorban.
Itulah yang diteladankan oleh Kristus. Untuk saudara-saudara mereka, bahkan mereka menjual properti mereka. Dan dikatakan mereka tidak ada yang kekurangan. Amin. Ini kerelaan berkorban. Bukan karena punya banyak, bukan karena orang kaya. Tetapi kerelaan berkorban supaya mereka bisa bersama-sama dengan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kita. Di zaman yang sulit ini, ya saudara bisa melihat. Masuk di mall beberapa waktu yang lalu, mungkin berapa minggu yang lalu. Saya melihat, Masya Allah. Orang berdiri di depan kasir itu sampai 3 jam. Semua diborong. Ya, semua diborong. Ya. Pikirnya virus corona takut sama beras. Enggak. Ya, enggak. Tetapi kita orang percaya, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan yang memelihara hidupku dan hidupmu. Ya. Luar biasa. Ya. Kita melihat hal ini adalah perkara yang tidak mudah bagi kita umatnya. Bagaimana seorang dengan rendah hati, rela berkorban, harus menanggung penderitaan yang terjadi. Bukan karena kesalahannya. Di Tuhan, firman Allah sudah menetapkan bahwa barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Yesus, tidak berkenan kepadanya. Di dalam Matius 10 ayat 38, tolong bacakan Pak Supri. Matius pasal 10 ayat yang ke-38. Iya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Lukas 14 ayat 27. Lukas pasal 14 ayat yang ke-27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya. Memikul salib. Ya. Kalau terjadi sesuatu bukan karena kesalahan kita, banyak orang pada bingung. Ya marah. Ya. Tidak bersalah tapi disalahkan. Merasa direndahkan. Ya. Marahnya bukan main. Memberi sumbangan tidak ditulis, marah sama administrasi yang menulis. Mungkin begitu. Sumbangan saya kok tidak ada. Iya. Ya firman Allah mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri jangan tahu. Kan begitu. Tapi ini lain lagi nih. Ya enggak tahu dapat pengajaran dari mana. Ya. Ya kalau memang mungkin tidak tertulis perlu dihubungi. Kok saya tidak tercantumkan perpuluhan saya, korban saya, tolong, oh iya, maaf, ini enggak marah-marah dulu. Iya, susah kalau seperti itu. Apa yang diteladankan oleh Kristus, dia tidak minta dihormati manusia. Tetapi ternyata Allah Bapa yang meninggikan dia, duduk di sebelah kanannya. Demikian juga saudara dan saya. Kerendahan hati saudara dan saya tidak perlu dipertontonkan. Seperti orang Farisi kalau mereka sedang berbuat ibadah. Ataupun berpuasa. Mereka duduk dengan lesu wajah yang kuyu. Berdiri di perempatan-perempatan. Atau ada orang yang mungkin doa puasa. Ya, orang-orang Kristen berdoa puasa. Kok wajahmu kuyu ya? Ini sudah hari yang ke-39. Besok tinggal sehari saya puasa. Waduh. Ya. Tidak harus dipertontonkan kepada orang. Percuma ibadah kita bukan untuk dilihat oleh manusia. Tetapi hati kita Tuhan yang melihat. Amin. Karena Tuhan yang melihat hati. Ayat 20 sampai 21. Ya.
Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Ya. Ketika seorang berbuat salah dan dihukum, hal itu adalah seharusnya. Namun ketika seseorang berbuat baik namun harus menderita, itu adalah kasih karunia Allah. Luar biasa bukan? Ya, tidak bersalah harus menderita. Sedangkan ketika seseorang berbuat salah dan disalahkan pun, seringkali sulit untuk menerima dan mengakui kesalahannya. Mari kita renungkan sejenak apa yang terjadi ini. Kerelaan untuk berkorban bagi orang lain tanpa pamrih. Seperti inilah yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Sebagai murid-murid Kristus. Dan harus dipelihara selamanya. Minggu lalu saling mengasihi, diingatkan oleh Tuhan. Itu selamanya, bukan temporary, bukan kadang-kadang, bukan kalau hati enak ya mengasihi, kalau sedang tidak enak ya tidak mengasihi. Lah ini yang keliru. Banyak orang menerapkan standar ganda, ya. Kalau enak ya mengasihi, kalau tidak enak ya. Itu yang namanya ya kasih eros. Mudah kena erosi. Tetapi yang dimaksud minggu lalu, kasih itu adalah kasih agape, agapau, ya, kasih yang dari Tuhan. Ya. Ayat 21 tolong Mas Supri. Ayat yang ke-21. Ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, Ya. supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya. Orang Kristen harus belajar menderita, belajar menderita. Dari saat kita dipanggil menjadi orang percaya, sampai kita nanti mati. Belajar menderita. Ya. Karena semua itu tidak terjadi dalam kehidupan kita secara otomatis. Ya. Orang Kristen harus belajar menderita, mengikuti jejak dan meneladani penderitaan Kristus. Jika meneladani seseorang dalam keberkatan atau kelimpahan adalah perkara yang mudah. Dan tidak ada yang perlu dipersoalkan. Namun meneladani seseorang dalam penderitaan, kebanyakan orang akan ya, nanti dulu masih perlu dipertimbangkan. Mau menderita bro, untuk disalahkan walaupun tidak salah, sebentar. Perlu dipertimbangkan. Kalau perlu doa puasa dulu. Ya, mungkin saja demikian jawabannya. Ya. Hal ini memang tidak mudah. Bandingkan dengan tegas Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah bersekutu di dalam penderitaannya. Luar biasa Paulus mengatakan seperti itu. Yang ku kehendaki adalah mengenal Yesus di dalam kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Ya. Kita bahas dalam penderitaannya. Dia mengendaki seperti Yesus menderita. Ya. Jadi kalau saudara ada nyanyian yang mengatakan seperti Yesus, itu saja ku minta. Ya. Dari dunia sampai ke surga, saya mau iring Yesus. Enak ya? Enak enggak? Enak sekali kelihatannya. Nyanyinya yang enak. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu yang enak. Dalam kemuliaan. Tetapi ketika dicambuk, memikul salib terseot-seot. Ya. Di jalan salib di Yerusalem ada namanya Via Dolorosa. Ya. Itu jalan yang menanjak menuju ke Bukit Golgota. Ada stage di mana dia berhenti
mengambil nafas karena capek, berat, dan sakit dalam penderitaannya. Para pesiarah biasanya meneladani, belajar meneladani. Tapi yang diangkat bukan salib seperti yang dipikul Yesus. Dari triplek. Ya. Dibentuk seperti salib, dipikul, ya enteng. Enteng. Semua orang bisa. Ya. Itu hanya ritual. Tetapi memikul salib seperti itu. Bukan perkara yang mudah. Coba pas Bro, apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Filipi pasal 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya Ya. dan persekutuan dalam penderitaannya, Ya. di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Iya. Rasul Paulus ingin menderita di dalam penderitaannya Yesus dan mengalami kematian yang serupa dengan kematian Yesus. Maka para rasul itu semua mati syahid. Ya. Kecuali Rasul Yohanes yang sampai hari tua, ya, dirantai di Pulau Patmos. Ya. Kami mendapat kesempatan untuk ke sana berapa puluh tahun yang lalu. Ya. Ayat 22-23, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki, tetapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bisakah orang percaya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tetap tidak berdosa, dan tetap hidup memuliakan Tuhan? Bisa enggak kira-kira? Perhatikan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ada yang dalam keadaan tidak bisa makan, harus menipu orang Kristen. Iya. Tapi masih bisa mengatakan, aku murid Yesus. Tidak ada seperti itu. Ada yang mencuri, ada yang korupsi, ada yang menggelapkan barangnya orang. Ya. Tidak akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Para tokoh iman yang berhasil dalam perjanjian lama, kita lihat Abraham, kita lihat Yusuf yang disengsarakan oleh saudara-saudaranya. Kita lihat Ayub, kita lihat Daud misalnya, yang disengsarakan oleh Saul. Adakah mereka membalas dengan kejahatan? Tidak. Maka mereka dipermuliakan. Ya. Di dunia saja dipermuliakan dia. Abraham menjadi orang yang sangat berkuasa. Bahkan banyak raja-raja mempersembahkan persembahan kepada mereka. Dia. Ayub diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Bukan di tanah airnya. Dia sebagai orang asing. Dia diangkat menjadi orang kedua. Luar biasa. Ayub dipulihkan. Daud dari orang yang dikejar-kejar. Ya. Dipulihkan menjadi raja yang terkenal. Raja yang besar. Ya. Dan dikenal oleh Allahnya. Mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Dia, hakim yang adil bagi semua orang. Luar biasa. Ya. Yesus mengingatkan jangan membalas kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukan perkara yang mudah, bukan? Ya. Sulit itu. Tetapi saudara lihat, ketika Yusuf diangkat menjadi orang yang berkuasa di Mesir,
Dia melihat saudara-saudaranya, dia nangis. Dia nangis. Tapi saudara-saudaranya setelah tahu, ketakutan. Ya. Tetapi Kejadian pasal 50 ayat 20 mengatakan, kamu memang mereka-reka yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik untuk memelihara kehidupan bangsa Israel yang besar. Amin saudara. Bisa saudara merasakan seperti itu. Menghadapi tantangan direndahkan orang, dihina orang. Mintanya manusia itu pengen dihormati, dihargai. Ditinggikan. Wajar dong Pak, dihargai. Tuhan Yesus juga menghargai kok. Tetapi yang diajarkan di sini, ajaran Kristus di sini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Ya. Mampu enggak? Mampu kalau mau. Kalau memang mau seperti yang dikatakan Paulus tadi, seperti Yesus itu doaku dari dunia sampai di surga, pasti. Sebab kalau tidak demikian, apakah janji itu terpenuhi? Walau alam, ya. Apa terpenuhi kalau janji itu memang apa yang diperintahkan tidak kita lakukan? Ya. Dia menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Katanya Rasul Petrus tadi. Yang menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Menyerahkan kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Belajar. Orang yang tidak adil, orang yang menghakimi kita, orang yang berlaku jahat kepada kita. Kita harus doakan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan ampuni. Dia tidak tahu apa yang dia sedang lakukan. Coba dibaca Pak Supri dalam Ibrani 10 ayat 26 dan 30. Ibrani pasal 10 ayat 26 sampai 30 dan 30. dan 30. Ya. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa itu. Ya. Ayat yang ke-30. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umat-Nya. Iya. Apalagi kalau kita bersalah, firman Tuhan mengatakan berdiam diri. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Dengan berdiam diri dan bertobat, itu adalah kekuatan. Berdiam diri dan mengevaluasi diri. Mungkin ada yang salah ya di dalam hidup saya. Bukan mengoreksi atau cari salahnya orang lain. Cari kambing hitam. Tidak. Ya. Ini ketika menderita. Rasul Petrus mengatakan, dia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Tipu tidak ada dalam mulutnya. Di Ayub pasal 2 ayat 10 dikatakan juga. Sekalipun menderita seperti itu, Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Ayat 24, 25. Tolong Mas Supri dibacakan. Ayat yang ke-24. Iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya Ya? di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Iya, haleluya. Kita dulu seperti domba sesat yang tidak tergembala dan hidup dalam dosa. Namun sekarang kita sudah mati dari dosa dan hidup dalam kebenaran. Serta berada dalam perlindungan gembala agung, yaitu Kristus. Ya. Tentang pemeliharaan Tuhan, Raja Daud menuliskan di dalam Mazmurnya. Mazmur 23 yang sangat populer. Yang dinyanyikan dengan berbagai macam versi. Versi yang lama saya senang sekali. Tuhan adalah gembalaku,
takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di dalam penggembalaan Tuhan, kita tidak akan terabaikan. Kita tidak perlu khawatir. Sebaliknya kita pasti terpelihara dan terjaga. Dibawa ke padang rumput yang hijau. Disegarkan. Dihiburkan. Dan diberikan damai sejahtera. Amin. Pemeliharaan Tuhan itu ajaib sekali. Ya, saudara tidak usah ribut dengan virus corona. Besok bagaimana dan bagaimana. Orang yang di dalam Tuhan. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam Roma 10:11. Yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Amin saudara. Ini janji Tuhan. Janji pemeliharaan Tuhan. Maka percaya itu harus tulus. Ya. Jangan mengharapkan imbalan dalam pelayanan. Kita sudah diingatkan itu. Di Lukas 17 itu, ayat 10 itu. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Yang melakukan segala sesuatu hanya karena Tuhan suruhkan kepada kami. Tidak ada vested interest, tidak ada yang tersembunyi. Lakukan apa yang Tuhan mau. Dan percayakan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Amin saudara. Sebagai nasihat di akhir daripada firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Tetaplah setia ketika menghadapi pencobaan. Karena pencobaan-pencobaan terhadap iman kita. Jika kita dapat mengucap syukur, akan membuat kita semakin tekun. Dan ketekunan tersebut akan membuat kita semakin kuat dan sempurna. Sehingga tidak kekurangan satu apapun juga. Amin saudara. Ini janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tidak usah takut dan gelisah. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Allah yang memiliki otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Dialah yang memelihara kita. Dialah yang akan menghidupi saudara dan saya dengan caranya. Membawa kita dalam kehidupan yang dipenuhi dengan anugerahnya. Dari sini sampai ke Yerusalem baru. Di mana dia akan sudah menyiapkan rumah buat kita. Dan akan kita tempati pada waktunya. Selamat merenungkan penderitaan Yesus. Kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagaimana perintahnya. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itu janjinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah pada hari kami memperingati kematian Tuhan. Kita tidak terpancang bagaimana dia mati. Karena itu sangat mengerikan. Dia memiliki kuasa untuk membela diri. Tetapi hak itu tidak digunakannya. Dia rela mati untuk mentaati perintah Bapa di surga. Rela mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari kematian yang kekal. Tetapi sebaliknya menyelamatkan orang berdosa dari kematian kekal menuju hidup yang kekal bersama Tuhan di surga. Sebagaimana rencana penciptaan Tuhan untuk umat manusia pada awalnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tekun. Mungkin kami menderita untuk sesaat. Namun Tuhan mengingatkan penderitaan itu tidak akan melebihi kemampuan kami. Dan pada saatnya Tuhan akan turun tangan menolong kita. Tuhan, tolong berkati hamba-hamba-Mu.
Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, dan segenap jajaran pemerintahan di pusat sampai di daerah, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Mulai dari lingkungan sekitar kami di tempat ini, memberkati klien kami, kelurahan kami, kecamatan kami, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Memberkati Provinsi Bali, karena Provinsi Bali adalah provinsi di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk kuasa virus corona dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui usaha, melalui kuasa yang daripada Tuhan dan usaha para pemimpin bangsa kami di dalam memberantas virus itu. Di dalam nama Yesus, virus corona dihancurkan dan tidak akan ada lagi di bumi Indonesia. Tuhan, terima kasih. Pulihkan bangsa kami, pulihkan Pulau Bali, pulihkan Indonesia. Kirimkan tamu-tamu nanti sudah reda dari mancanegara sampai domestik datang ke Pulau Bali, sehingga menambah devisa dan kemakmuran Pulau Bali. Memberkati saudara-saudara kami Tuhan yang sedang di dalam kekurangan. Cukupkan seperti firman-Mu tadi dengan kasih yang melimpah dari saudara-saudara seiman yang lain. Mereka tidak merasa berkekurangan, tetapi mereka dicukupkan sehingga dari lidah bibir kami bisa keluar ucapan syukur yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah pada hari ini. Berkati meja makan mereka. Berkati apa yang mereka perlukan. Berkati juga Tuhan kesehatan mereka. Lebih daripada itu, berkati iman percaya mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini marilah terima berkat Allah yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, disertai persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.